Semua manusia punya keunikan masing-masing. Setuju? Wajah kita berbeda, lahir di hari yang berbeda, dari ibu dan bapak yang berbeda. Coba, 8 miliar penduduk bumi, wajahnya saja berbeda. Tidak mungkin Allah mengutus kita ke semesta ini kalau tidak punya rencana. Dan Allah punya 8 miliar rencana pada masing-masing manusia. Tidak mesti sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Ini lucu nih pertanyaan orang tua. Nanti Dede kalau udah besar mau jadi dokter atau insinyur? Seakan-akan dunia ini selesai dengan dua peran itu gitu. Dokter, insinyur, paling juga pilot. Kenapa sih tidak nanya, kamu nanti besar mau jadi siapa? Siapa tahu anak bilang, saya mau jadi pemilik pesawatnya. Kok pilot? Rasanya pilot udah paling tinggi gitu. Kenapa anak kita tidak jadi pemiliknya aja? Karena kita sudah karbit otaknya dari kecil. Jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot. Tidak pernah ada orang tua yang sadar kalau anak harus jadi dirinya sendiri. Lihat saya semuanya. Ikan itu jenius. Disuruh berenang. Karena memang dia tuh jenius. Tidak ada di semesta yang tidak jenius kok. Pohon pisang juga jenius menghasilkan pisang. Anda bikin pisang, kulitnya aja belum tentu bisa. Pohon pisang bisa ngasih pisang. Jenius gak? Pohon jeruk jenius. Bisa bikin jeruk kan? Kamu? Cuman makan jeruk aja. Pertanyaan saya, monyet jenius gak? Jenius. Dari kecil lahir langsung manjat. Jadi kalau kita sekarang kelihatan idiot alias tidak jenius, karena kita tidak pernah menemukan bakat saya apa. Karena saya tidak menemukan saya jenius di bidang apa. Makanya para psikolog mengatakan kita harus menemukan personal genius zone. Jenius kita tuh di mana? Ini yang berbahaya, orang tua bahkan anaknya pun harus seperti dia. Tidak ada kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Bapak ibunya dokter, anaknya harus jadi dokter. Padahal anaknya alergi melihat darah. Akibatnya stres jadi dokter. Bapak ibunya pengacara, anaknya harus belajar hukum. Bapak ibunya notaris, anaknya harus jadi notaris. Bapak ibunya dukun, anaknya harus jadi dukun. Gitu. Kita lupa bahwa anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Pertanyaan saya bagi kalian, apa kalian sudah menjadi seorang mahakarya? Tanya, apakah kalian sudah bisa menghapus gagasan menjadi orang lain? Boleh dijawab, gak apa-apa. Jujur aja. Belum kan? Saya buktikan. Jujur ya. Kenapa kamu sholat? Apakah sudah bisa merasakan rasanya sholat? Apakah sudah merasakan nikmatnya sholat? Atau karena malu kalau tidak sholat? Jawab sendiri. Malu sama Allah, tahu Allah juga enggak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Kita terus terang ya, lebih banyak menjadi orang lain. Lebih khawatir ketika orang lain membicarakan kita dan kita belum seperti yang mereka pikirkan. Daripada menjadi diri sendiri.
Saya kasih contoh, dari kecil saya ingin menjadi diri saya sendiri. Dan saya dipaksa oleh lingkungan harus menjadi seperti lingkungan. Dan saya menolak sampai sekarang. Saya tetap ingin menjadi diri saya sendiri. Saya ingin menemukan kemerdekaan saya dalam berpikir. Saya tidak mau seperti ayah saya tidak mau seperti ibu saya. Karena saya percaya setiap manusia datang ke dunia direncanakan Allah untuk tujuan Allah, bukan untuk tujuan ibu bapak saya. Saya cuma minta izin sama bapak saya, Pak, Bu, tolong saya jadikan diri saya. Dan bapak ibu tidak usah turut campur pada saya. Hanya butuh doa dan arahan saja. Dan bapak saya mengatakan, ya silakan kamu. Mau sekolah di mana terserah. Saya masih ingat. Bapak saya pegawai perkebunan. Dan saat itu bapak saya sudah memanggil guru SPMA dari Bogor. Dan saya mau titipkan untuk sekolah di SPMA. Karena Pak, pikiran bapak saya nanti akan kerja di perkebunan itu. Di mana bapak saya bekerja. Dan saya cuma mengatakan pada bapak saya, Pak, saya mau ke SMA. Saya mau sekolah ke perguruan tinggi. Tolong izinkan saya menjadi diri saya. Dan bapak saya satu mengatakan, kalau itu maumu silakan. Bapak saya bilang, kamu biaya sendiri. Karena bapak tidak punya biaya. Yes, no problem. Saya jalan. Dan kalau saya saat itu mungkin ngikuti maunya bapak saya kerja di perkebunan tempat bapak saya bekerja. Sampai sekarang saya nggak kenal Bandung mungkin. Saya tinggal di kampung saya. Dan saya tidak menjadi saya menjadi bapak saya. Sekarang berapa banyak orang tua yang tidak pernah sadar kalau anaknya sudah menjadi seperti bapak ibunya. Padahal anaknya mungkin saya tidak bahagia. Oke, lupakan itu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita hari ini sudah menjadi diri kita sendiri? Kalau menjawab iya, saya akan tanya, apakah kamu sudah menemukan jenius kamu di bidang apa? Itu pertanyaan lanjutannya, sangat berbahaya. Berikutnya akan saya tanya lagi, apakah kamu senang dengan apa yang kamu lakukan? Apakah yang kamu lakukan membuat kamu berkembang di bidang itu? Apakah kamu sudah menemukan berkah di bidang yang kamu tekuni? Maaf ya, maaf. Kok saya cari duit susah ya? Kerja ini salah, kerja itu salah, dimodali bangkrut. Lalu kamu mengatakan kok saya tidak berbakat di bidang ini. Memang kamu idiot di bidang itu, karena kamu direncanakan bukan untuk itu. Kamu belum menemukan bakatmu di mana. Saya bilang ke mahasiswa saya, kamu kalau tidak senang fisika, keluar dari jurusan fisika saat ini juga. Kalau kamu senang masak, buka catering. Kamu akan bahagia dan berkembang di sana. Percaya sama saya. Kalau kamu senang jalan-jalan, sudah bikin travel. Kamu usaha travel, jalan-jalan dapat duit. Kenapa mesti harus jadi ahli fisika? Makanya mahasiswa saya tanya, kamu bahagia nggak dikasih PR sama saya? Stres Pak, keluar. Kamu tidak bahagia dikasih tugas. Kalau dikasih tugas fisika 100 soal bilang sama saya, Pak kurang. Itu baru keren. Saya kasih lagi 200. Maaf ya Bapak Ibu. Sekarang dunia pendidikan sudah memasuki fase baru. Namanya Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Belajar. Bahkan sekarang kalau anak itu sedang belajar matematika, dia tidak suka matematika, ingin sepak bola, harus diizinkan oleh gurunya keluar. Biar dia main bola, biar happy. Apa yang terjadi selama ini? Begitu anak keluar dari ruang kelas karena tidak suka matematika dan anak dianggap anak nakal. Orang tuanya dipanggil, bahkan dihukum oleh guru matematikanya, dikasih nilai yang buruk. Apakah semua orang harus jadi guru matematika? Apakah semua orang harus seperti jadi gurunya? No. Dia direncanakan Allah untuk tujuan Allah. Dia punya bakat yang istimewa di bidang lain. Saya masih ingat dulu saya pernah mengajar di SMA. Ada anak yang tidak naik kelas. Kenapa? Dihukum oleh guru tertentu karena dikasih nilai 3. Saya lobby pada gurunya. Pak, saya bilang anak ini bakatnya bukan itu. Bapak lihat kalau ada acara panggung di sekolah, kalau bikin tulisan, bikin panggung, anak ini luar biasa. Dan guru ini, guru zaman baheula, dia tetap aja ngasih nilai 3 pada anak ini. Itulah
orang yang tidak kurang gaul. Semua anak harus seperti guru. Guru sejarah ingin semua pelajaran sejarah anak tahu sejarah. Padahal siapa tahu anak gak tahu sejarah, tidak suka sejarah. Buat apa memaksakan orang lain? Apa yang terjadi? Anak itu dikasih 3 dan tidak naik kelas 2 tahun. Dari guru yang sama loh, 3-nya 2 tahun. Saya support anak itu supaya dapat beasiswa ke luar negeri. Dan akhirnya anak ini dapat beasiswa ke Australia. Dia ambil bidang seni. Dan sekarang anak ini sudah jadi doktor. Dan dia mengajar di sebuah universitas hebat di Bandung. Gurunya masih tetap guru sejarah, udah mati lagi. Maaf ya. Karena kita tidak sadar, bahkan kita sering intervensi. Ya, ini orang tua sering intervensi 3 besar. 1 pendidikan. Yang kedua apa? 2 pekerjaan. Yang ketiga jodoh. Itu kesalahan besar orang tua. 1 intervensi pendidikan, dan anak tidak pernah diberi kebebasan untuk memilih pendidikan apa, jurusan apa. Dan orang tua ikut campur di situ. Yang kedua, orang tua menentukan pekerjaan. Orang tua bekerja di departemen ini, anaknya pun harus ngekor di departemen itu, padahal dia tidak suka. Ini saya bicara fakta. Jadi kapan manusia menjadi dirinya sendiri? Kalau kita selalu intervensi. Dan kalian harus sadar bahwa kalian adalah korban dari intervensi lingkungan, karena kalian dipaksa untuk tidak menjadi diri sendiri. Baik, kita bicara agama sekarang. Dari kecil kan kalian sudah dikasih harus bajunya begini, harus baca doanya begini, harus sholatnya begini. Terus aja tiap hari didikte kita harus seperti itu. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan kita terjebak oleh kebiasaan, jadi karakter, dan kita menganggap itu diri kita. Begitu sampai di kesadaran tertentu kita baru sadar, ternyata yang saya lakukan selama ini tidak berbuah apa-apa. Maaf ya, banyak yang sholat dari kecil sampai sekarang tidak menjadi sholat itu sebagai sarana untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahkan sudah sampai tua dia tidak merasakan nikmatnya sholat. Dia selesai mencari ilmu sholat karena merasa dengan sudah sholat dan rutin dia merasa sudah selesai. Pada di Quran dikatakan sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat. 1 sholatnya malas, 2 sholatnya ria, yang ketiga ingat Allahnya cuma sedikit. Quran surat An-Nisa ayat 142. Jadi itu. Baik, kita buka sekarang satu-satu. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Wallazina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Yang berbahaya sekarang adalah orang ketika melakukan perbuatan yang salah, dia tidak sadar kalau dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Betul? Gitu. Itu yang berbahaya. Padahal apapun yang dilakukan kita, semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan apapun yang dilakukan kita, semua kan tanggung jawab kita. Bapak Ibu, para sahabatku, ada enggak keinginan dalam diri kita untuk merdeka pikiran kita? Ada? Ada? Tapi berat kan? Kenapa? Karena lingkungan tidak mendukung. Betul enggak? Kan ada tuh, ada anak mengambil pilihan keyakinan yang berbeda dengan orang tuanya. Bisa jadi kan diusir dari rumah. Betul enggak? Bahkan putus hubungan, tidak dapat waris, macam-macam. Itu kejadian itu dianggap biasa dan lumrah. Padahal sebetulnya anak sedang dalam proses pencarian jati diri. Ingin menjadi dirinya sendiri. Karena kalau dia tidak mencoba, dia juga tidak akan tahu. Masih ingat ke waktu kecil?
Kita pegang-pegang, stop kontak. Orang tua bilang apa? Awas, 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 awas. Setrum. Anak itu nggak tahu setrum. Tapi begitu ada kata setrum masuk di otaknya, malah dia jadi penasaran, ingin mencoba. Betul nggak? Ya kalau saya sih selama tidak terlalu berbahaya, nggak apa-apa. Ngerenyet sedikit ke setrum biar tahu setrum itu apa. Bahkan ketika anak pakai kaos kaki terbalik, kemudian diambil kaos kakinya, ini kamu dari dulu nggak tahu pakai kaos kaki, biar sama ibu dipakaikan. Akibatnya sampai gede anak tidak pernah punya pengalaman pakai kaos kaki terbalik. Padahal biarkan dia merasakan dalam hidup pakai kaos kaki terbalik sekali aja dan jatuh. Dan biarkan dia pakai sendal terbalik dan jatuh, biarkan. Dia nanti discovery learning akan menemukan ternyata terbalik itu jatuh dan dia tidak akan terbalik lagi. Kita telah merampas hak dia untuk tahu dan mengalami. Ini sebetulnya ceramah lebih cocok buat orang tua yang suka dalam bahasa Inggrisnya itu merekedeweng. Ada kan? Iya. Anak itu harus menjadi seperti orang tuanya. Lucu sekali. Ya. Itu sebabnya para sahabat, di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah mengatakan begini. Lahu muaqibatun min baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada, maaf ya, kalau lihat terjemahan aslinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran katanya, dari muka dan dari belakangnya. Saya nggak ngerti ya terjemahan yang ada, karena muaqibatun diterjemahkan jadi malaikat. Karena kita otaknya sudah terkonsep, yang suka menjaga kita bergiliran katanya malaikat, kan gitu. Padahal bahasa Arabnya bukan malaikat. Lahu muaqibatun min baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Kalau bagi saya muaqibatun ya akibat. Makanya bagi saya terjemahnya sederhana. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Yuk. Betul nggak kita akan selalu diikuti oleh akibat? Di depan dan di belakang kan? Bergiliran kan? Ayo buktikan. Saya sekolah, akibatnya jadi punya ijazah. Saya enggak sekolah, akibatnya saya jadi tidak punya ijazah. Saya kerja, akibatnya saya jadi punya uang. Saya enggak kerja, akibatnya saya enggak punya uang. Apa yang mengikuti kita selama ini? Akibat. Tapi karena sudah terkonsep si penterjemah ini, mohon maaf ya, lahu muaqibatun min baini yadai. Saya lihat semua terjemahan mengatakan bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Loh kok begitu saya periksa bahasa Arabnya nggak ada malaikat di situ. Yang menjaga kita bergiliran bukan malaikat. Yang menjaga kita bergiliran adalah akibat. Kau melakukan kebaikan, akibatnya baik. Kau melakukan keburukan, akibatnya buruk. Betul? Makanya ada orang tua saya dulu, ketika saya tanya, ya, bah, hari akhirat teh naon? Orang tua saya ngejawabnya sederhana. Akhirat teh akibat tina perbuatan maneh. Sesederhana itu orang tua saya menjawab. Saya ngerti itu luar biasa. Akhirat teh akibat tina sagala pagawean maneh. Kan akhirat itu akhir dari semua perbuatan. Dan tidak ada perbuatan yang tidak ada akhirnya. Pasti ada akibatnya. Nikah kan ada akibat. Boga budak. Betul gak? Iya. Coba renungkan kata-kata saya. Apa yang tidak ada akibat? Kalian datang ke sini ada akibatnya? Apa akibatnya? Jadi berubah kan pola pikirnya? Kan bahaya kan itu. Makanya ketemu saya bahaya. Karena pola pikirnya berubah. Itu akibat.
Kalau makan akibatnya apa? Kenyang. Yang gitu aja kita kadang-kadang tidak sadar bahwa setiap perbuatan kita akan berakhir dengan akibat. Minum akibatnya apa? Ya hilang hausnya. Marah-marah akibatnya apa? Jantung berdebar-debar. Betul nggak? Wajah jadi jelek. Saya kasih tahu tuh. Kalau cari orang yang paling jelek di semesta, lihat ketika kamu sedang marah. Kata-katanya mengerikan, matanya belotot, betul nggak? Iya. Kalau menyayangi orang akibatnya apa? Disayangi orang. Makanya sebab dan akibat itu selalu seimbang. Jadi lucu ya, kalau kita ingin mendapatkan akibat yang baik, tetapi yang kita lakukan sebab-sebab yang buruk. Nah, oleh karena itu maka ada akibat yang harus kita perhatikan. Yuk kita pertama mengamati satu persatu. Bagaimana kita untuk menjadi seorang mahakarya? Satu, tidak perlu meniru orang lain. Tidak perlu meniru orang lain. Orang lain jualan bunga, ya siapa tahu kamu mah bukan bagiannya di situ. Kamu mungkin saja bagiannya adalah jualan kotoran sapi. Tidak usah jualan bunga, seragam. Ngerti maksud saya? Satu, tidak perlu meniru orang lain. Maaf ya, bahkan yang sekarang terjadi itu pakaian pun kita meniru-niru orang. Betul nggak? Orang pakai pakaian gini, kita juga ngikutin pakaiannya begitu. Jadi kita kehilangan identitas diri. Padahal kita tidak senang pakai pakaian begitu. Cuman kebanyakan orang pakainya begitu. Sepanjang kita meniru, percaya saya, kalian tidak akan pernah menjadi mahakarya. Dua, ketika kita selesai meniru menjadi orang lain, maka kita ada peluang untuk menjadi diri kita sendiri. Nih saya kasih tahu orang tua, bahkan pakaian anak pun dari kecil sudah disetting oleh orang tua. Betul nggak? Harus begini, harus begitu. Aduh. Menjadi diri sendiri itu merupakan sebuah hadiah. Kenapa? Kebebasan untuk menjadi diri sendiri adalah sebuah hadiah. Kalau kita memberikan kebebasan pada diri kita. Dan selama ini kita tidak pernah memberikan kebebasan pada diri kita untuk menjadi diri sendiri. Akibatnya apa? Kita tidak pernah memberi hadiah kepada kita sendiri. Lalu kita sering mengubah diri kita agar seperti yang orang lain pikirkan. Betul apa tidak? Stop mengubah dirimu agar seperti yang orang lain pikirkan. Kalau itu tidak membuat kamu merdeka dan nyaman. Lanjut. Menjadi diri sendiri bagi saya itu sebuah kelebihan. Karena di situ kita akan menemukan personal genius zone. Saya berbakat di sini. Dan siapapun yang melakukan yang dia senang pasti berkembang. Tukang lotek tuh di depan terus aja gini. Dan ketika ada orang beli lotek, seneng ya. Tangan goyang, pantat goyang. Ya, seneng memang. Dan ternyata ada riset yang bagus. Orang yang senang memasak, rasa masakannya sangat berbeda dengan orang yang masak tetapi dia tidak senang. Walaupun resepnya sama, ada kehilangan rasa di situ, rasa cinta. Sampai sekarang kami 11 bersaudara belum ada yang bisa meniru rasa sambalnya ibu saya. Padahal saya udah catat resepnya.
Urutan nyambalnya saya pun tahu. Bahkan coetnya yang dipakai ibu saya pakai lagi. Beda rasanya. Kenapa? Ada yang berbeda. Karakter, rasa. Jangan menyepelekan yang begitu. Karena ibu saya jenius bikin sambal. Kita diberi jeniusnya di bidang yang lain yang ibu saya tidak diberi. Jadi semua kita tuh jenius, semua kita tuh unik. Cuman apa? Kita selama ini jadi korban lingkungan. Karena kita membiarkan diri kita menjadi seperti yang lingkungan mau. Maaf ya, jujur nih, ada enggak yang malas Jumatan? Ini tanya sebelah sini dulu, ada yang malas Jumatan? Acungkan tangan. Wih, banyak ternyata. Apa yang terjadi ketika kalian malas Jumatan? Tetap Jumatan? Kenapa? Karena hari Jumat. Benar itu. Yang kedua karena apa? Mungkin saja karena malu. Kalau enggak Jumatan, nanti dibilang oleh orang lain, saya berdosa, kan begitu. Padahal kamu enggak mau Jumatan. Hasilnya apa? Apakah ada kesadaran ketika Jumatan? Begitu khotib lama sebentar aja, pasti kamu menggerutu. Lama banget khotbahnya. Betul enggak? Karena kamu enggak mau. Saya bukan menghalalkan ketika kamu tidak mau Jumatan tidak Jumat. Tetapi 1-2 kali enggak apa-apa. Sudah Jumatan aja enggak apa-apa. Tapi cari ilmunya supaya kamu nyaman ketika Jumatan. Ngerti maksud saya? Tanya, apa sih sholat Jumat itu? Apa sih hari Jumat itu? Kenapa yang Jumatan laki-laki? Kenapa perempuan tidak diwajibkan untuk Jumatan? Tanya semua, itu pasti ada pesan spiritualnya di situ. Cuman karena kita nggak bertanya, tidak dapat pesannya. Saya juga pernah di situasi itu. Cuman saya tanya, apa sih sholat Jumat? Saya cari dalil-dalilnya. Kenapa? Apa artinya Jumat? Kenapa hari Jumat? Saya cari kenapa laki-laki Jumatan, perempuan tidak? Saya pertanyakan, ternyata ada pesan spiritualnya. Sampai saya merasa nyaman ketika Jumatan. Apapun yang dibicarakan khotib, saya nyaman aja. Karena sudah tahu Jumatannya. Ini soal saya dengan diri saya, bukan saya dengan orang lain. Paham? Oke, lanjut sedikit lagi. Semua manusia punya keunikan masing-masing. Setuju? Wajah kita berbeda, lahir di hari yang berbeda, dari ibu dan bapak yang berbeda. Coba, 8 miliar penduduk bumi, wajahnya saja berbeda. Tidak mungkin Allah mengutus kita ke semesta ini kalau tidak punya rencana. Dan Allah punya 8 miliar rencana pada masing-masing manusia. Tidak mesti sama. Saya kemarin di kelas holistik. Ada 20 orang yang ikut pelatihan holistik. Saya tanya profesi Anda apa? Saya terkejut, ternyata 20 orang yang hadir di situ profesinya berbeda. Bayangkan kalau saya tanya 100 orang, 200 orang, betapa beragamnya. Dan saya yakin mereka sudah menemukan dirinya sendiri. Saya tanya, senang gak Anda di bidang ini? Senang. Senang gak Anda di bidang ini? Senang. Jadi ciri bahwa kita sudah menemukan personal genius zone, kita senang di bidang itu. Dan apapun yang dilakukan oleh kita berkembang. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya kita sadar bahwa manusia itu berbeda dan unik. Setuju? Kalau berbeda dan unik berarti kita tidak mesti menjadi orang lain. Makanya syaratnya satu kok. Ikuti saja intuisimu, kamu mau jadi apa? Orang tuanya PNS, anaknya harus PNS. Ternyata begitu jadi PNS stres. Kenapa? Harusnya dia itu senangnya jadi pengusaha. Mana duitnya terbatas. Gajinya sudah seperti itu. Padahal mental dia tuh mental pengusaha. Siapa tahu data karmanya dulu pernah jadi pengusaha. Dengan meneruskan usahanya. Ada pekerjaan yang belum selesai. Ini sebenarnya ceramah saya hari ini buat orang tua. Supaya orang tua yang, apa tuh bahasa Inggrisnya tadi? Merekedawang itu mulai lumer.
Oh ternyata anak tuh tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Jangan dikasih label apa-apa anak kita, karena dia belum mengerti apa-apa. Kita ini kan anak belum mengerti apa-apa dikasih label apa-apa. Loh, luar biasa ya. Bahkan anak tidak mau pil dacil disuruh pil dacil. Disuruh nasihatin orang lain. Ketika pertentang menasihati orang lain, yang dinasehatkan pun belum terjadi pada anak kita, orang tuanya bangga, anak saya juara pil dacil. Kenapa? Sudah sukses menasihati orang lain. Kalau saya tarik anak saya dari panggung, kamu hanya boleh mengatakan yang kamu lakukan. Anak belum melakukan apa-apa, dikasih bahan ceramah untuk orang dewasa, dia ngasih nasihat pada orang lain dengan luar biasa, di TV disorot dan kemudian jadi juara. Kalau saya sebagai orang tua gak bangga. Kenapa? Saya malah prihatin. Anak saya pintar nasihatin orang lain sesuatu yang dia sendiri tidak menjalaninya. Karena teks pidatonya dikasih oleh orang lain. Saya sedang mendidik anak saya jadi orang munafik. Bagi saya tidak. Ada yang tanya sama saya, ayah guru, kenapa katanya anak-anak ayah guru tidak jadi ikutan pil dacil? Saya ketawa aja. Memangnya saya tukang ceramah, anak saya harus tukang ceramah? Anak saya bebaskan secara demokratis supaya mereka jadi mereka sendiri. Ngerti? Oke. Ini orang tuanya dukun, saya bilang anaknya harus jadi dukun juga. Lalu yang berikutnya, untuk menjadi diri sendiri kita harus setia pada diri sendiri. Setia pada diri sendiri. Kalau kita mengatakan saya tidak mau dan saya tidak cocok di situ, setia pada prinsip kita. Suatu saat kalian akan menemukan diri kalian yang hebat. Tapi kalau kita suka tidak setia pada diri sendiri, ketika tidak mau dipaksa karena kita terjebak oleh kebanyakan orang, malu sama orang, apa yang terjadi? Kita akan semakin gagal menjadi diri sendiri. Selanjutnya, begitu kita menjadi orang lain, kita menjadi terbatas. Karena kita tidak menemukan jeniusnya kita di bidang apa, semua yang kita lakukan jadi terbatas. Pikiran terbatas, penghasilan terbatas, rezeki terbatas, karena kita melakukan sesuatu yang kita tidak ahli dan tidak suka di bidang itu. Selanjutnya, saya memandang menjadi diri sendiri itulah kesederhanaan hidup. Jadi kalau ditanya apa sih yang dimaksud dengan kesederhanaan hidup? Kalau saya mengatakan pada diri saya menjadi diri saya sendiri. Sesederhana itu hidup. Karena menjadi orang lain itu ruwet. Betul nggak? Ya udah. Saya ke undangan punya bajunya itu dan saya suka baju itu. Selama baju itu adalah saya suka dan saya juga tidak melanggar etika, masih sopan, ya saya datang ke tempat itu. Ya sudah. Ada yang mengkritik saya. Kenapa katanya ceramahnya nggak pakai peci? Saya tuh kalau pakai peci pusing. Terus apa saya harus ngikutin para follower saya supaya saya pakai peci? Ya enggak. Ya biarkan saja. Saya setia pada diri saya. Ini kesederhanaan saya. Kalau mau dengar kajian saya, ya saya nggak bisa pakai peci, pusing. Saya kemarin harus seserahan pakai belangkon itu, cenut-cenutan saya itu. Iya, makanya saya bilang sama petugas KUA, Pak agak cepetan ya khutbahnya. Pusing Pak, kenapa? Gak bisa pakai apa itu? Yang pakai gini ya, apa tuh? Belangkon kan? Bendok. Pusing saya itu, rasanya kamu mau pecah kepala saya. Karena saya itu memang enaknya begini gitu loh. Ya saya sedang menjadi diri saya. Saya juga tidak meniru harus pakai macam-macam. Ya saya dulu juga pernah niru-niru juga. Dulu ya, karena orang lain pakai macam-macam saya juga pakai gitu. Padahal saya pusing itu. Nah saya pernah di situasi itu. Makanya saya kasih tahu. Saya pada saat itu tidak sederhana, hidup saya jadi ruwet. Udah pakai ubal-ubalnya ruwet, udah gitu.
saya pun jadi orang lain. Makanya saya buka sekarang, mohon maaf ya, saya tidak pakai itu lagi karena dulu saya pernah jadi korban lingkungan. Dan sekarang ya sudah, saya enaknya gini, ya. Saya enaknya terbuka, ya sudah. Kalian mau dengerin ceramah saya boleh enggak juga enggak apa-apa. Karena bagi saya, ya, yang penting kan konten ceramahnya, bukan saya harus pakai baju apa. Kan saya juga tidak melanggar, ya. Saya pernah pakai baju gini, ceramah di sebuah tempat. Ada yang tanya sama saya. Wah, saya pikir ceramah saya menarik mungkin, maka ada yang bertanya. Pertanyaannya apa? Mohon maaf katanya. Anda itu ustadz dari gereja mana? Itu pertanyaannya nggak saya jawab. Karena pertanyaan orang yang seperti itu ya assalamualaikum aja. Anda katanya ustadz dari gereja mana? Jadi pikiran dia dipakai untuk mengukur saya. Memangnya yang pakai jas ini harus orang gereja? Kan sebetulnya jas ini pakaian kita. Nggak masalah kan? Terus karena mungkin ceramah itu seperti yang dia mau. Harus pakai sarung, cap gajah lagi. Harus pakai peci. Ya saya kalau pakai peci pusing. Maka saya jadi diri saya aja. Dan saya sederhana dengan penampilan saya. Karena saya menjadi diri saya sendiri. Paham maksud saya? Ya. Oke. Kenapa katanya kalau saya ceramah tidak dimulai dengan mari kita panjatkan puji dan syukur. Ya saya nggak mau jadi orang lain. Saya ceramahnya ya seperti saya. Tidak pakai manjat-manjat. Makanya Gus Dur juga ketika ditanya, Gus kenapa katanya kalau pidatonya orang Islam selalu mari kita panjatkan puji dan syukur. Gus Dur waktu di gedung DPR bilangnya apa? Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat. Jadi harus dipanjatkan. Padahal di Quran kan gak ada. Mari kita panjatkan puji dan syukur, gak ada. Yang ada itu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan, sang pemelihara, sang kehadiran, sang keberadaan. Itu kan terjemahnya begitu. Ya saya kalaupun harus pakai itu, ya saya mengajak kita dengan membaca hamdalah. Segala puji milik Allah. Karena apa? Doa yang terbaik adalah doa yang dimulai dengan hamdalah dan diakhiri dengan hamdalah. Di Quran dikatakan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kalian melihat ceramah saya berbeda, karena saya memang berbeda. Terus memang berbeda salah? Kan tidak. Terus kalau sama benar? Juga belum tentu. Di Quran dikatakan wa may yattabi'u aktsarahum illa dzanna inna dzanna kana la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia kasiro mengikuti sesuatu hanya dengan prasangka, mengikuti kebanyakan orang. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan tinggalkan kebanyakan orang, masuklah kamu ke dalam golongan yang sedikit, masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.